Halo semuanya, balik lagi di channel Advent Jericho. Kali ini saya akan mereview Honda City Hatchback RS. Ini dia penampakan atau wujud dari Honda City Hatchback RS. Nah, jadi kalian bisa melihat bagian depan. Wow, ini sangat kalau saya sendiri melihat mobilnya ini tampilannya wow, luar biasa sekali. Dan melihat dari segi lampunya semua sudah LED, baik itu DRL dan lampu utama itu dia sudah full LED. Nah, jadi saya posisi jongkok aja ya. Di sini ada lampu lampu kabut, dia sudah LED. Semua sudah serba LED. Dari bentukan di depannya itu dia sudah memiliki desain yang benar-benar memiliki ciri khas dari Honda sendiri. Dia memiliki untuk desain yang dinamis dan lebih sporty ya pastinya. Untuk dari segi grillnya, ini bagian depan, walaupun ini warna orange, dia ada tampilan grill warna hitam. Nah, untuk tampilan di depan bagian bawah, ini sudah memiliki ciri khas bahan yang solid terutama, dan kalau dirasa kita memegang ini dia ada serat dan guratan sedikit. Dan di sini juga tentunya ada logo Honda dan tentunya ada logo RS juga. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk para kaum muda, kaum milenial terutama, untuk kalian memilih mobil seperti ini, ya segeralah kalian memiliki untuk Honda City Hatchback RS. Nah, jadi untuk kita bahas di bagian samping, kita ke bagian roda, ban, dan pelek. Nah, ini Honda City Hatchback RS ini sudah menggunakan ban berukuran ring 16. Dia sudah punya ukuran 18555 dan dia sudah memiliki yaitu warna untuk khusus peleknya, dia warna hitam glossy. Nah, sama juga dengan Jazz ya. Jadi dia memiliki warna dari peleknya dia menyamakan, tapi dia sudah punya desain tersendiri khusus untuk Honda City Hatchback RS ini. Dan kemudian di sini sudah ada spion juga sama, dia warna hitam glossy. Dan ada satu perubahan di sini, yaitu tarikan garisnya dari depan sampai ke belakang. Dia sudah punya ciri khas tarikan garis yang sangat lurus. Itu artinya kenapa Honda City Hatchback RS ini dia mengeluarkan varian hatchbacknya. Ya, kalian bisa melihat sendiri, dia sudah punya tarikan garis lurus dari depan sampai belakang. Terus dimensi ruang, kalau dilihat dari sisi samping, dia terlihat lebar dan panjang. Dimensinya pun juga lebih panjang Honda City ketimbang Jazz. Maka dari itu jarak sumbu rodanya pun juga dia sudah agak lebih besar sedikit. Dan untuk ground clearance-nya ini hampir 1 jengkal tangan saya, dan dimana artinya ground clearance-nya ini sudah wow, tinggi sekali. Kemudian untuk bagian atap Honda City Hatchback RS ini sudah menyamakan warnanya dengan body. Warna body ini adalah orange dan atapnya juga orange, tapi belum panoramic sunroof, tapi masih biasa. Itu tidak menjadi masalah ya untuk teman-teman. Dan
pegangan pintu dia sudah lebih ergonomis. Jadi begitu buka pintu, nah itu sudah membuat kita semakin mudah, tidak tidak memiliki pintu yang layaknya gagang pintu konvensional. Dia sudah memiliki tuas tersendiri. Jadi posisi tangan masuk, kita begitu tarik, kelihatan, wah mobil ini elit banget. Dan untuk bagian samping di belakang, untuk di penumpang, dia sama juga, tarikan garisnya dari depan sampai belakang itu dia selaras. Dari desain tarikan garisnya itu dia memang punya ciri khas yang tegas. Untuk dari depan atas sampai ke bawah ini dia memiliki bahasa desain tersendiri. Bahasa desain tersendiri itu yaitu Honda City Hatchback RS ini dia memiliki cita bahasa rasa tersendiri. Dan di sini juga ada shark fin. Shark finnya ini sudah warna hitam juga, mengikuti dari warna spion, warna hitam. Fungsi shark fin ini menyambungkan atau menghubungkan panel-panel entertainment, baik itu kita menghidupkan radio, entertainment yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang Honda City Hatchback RS ini. Nah, begitu kalian melihat tampilan depan, samping, dan belakang pun sudah berbeda. Berbeda dari desain lampunya, kemudian dari bagian bawah bumper, terus bagian kaca juga, terus lampu stop di bagian atas. Terlihat memang sangat wow, ini suatu kebanggaan tersendiri, khususnya nanti masyarakat yang akan memiliki Honda Hatchback RS ini, Honda City. Dilihat-lihat dari segi lampu yang dimiliki Honda City Hatchback ini benar-benar bagian yang kompleks atau dinamis untuk mobil versi hatchback RS ini. Kemudian di sini ada fitur atau memang sudah dari mobil City Hatchback RS ini, dia sudah memiliki stop lamp bagian atas. Stop lamp bagian atas, terus di sini ada kaca, kacanya sudah memiliki defogger, dan ada wiper juga, wipernya standar dari Honda. Dan untuk bodi belakangnya di bagian bawah ada stop lamp utama, dan untuk lampu sen itu masih bohlam, dan lampu untuk mundur juga masih bohlam juga. Dan kemudian untuk bagian bawah di bagian belakang ini, dia lekukannya sangat mulus. Untuk membuka bagasi pun juga sangat ergonomis banget. Begitu kita buka, nah, habis itu kita tutup lagi. Tapi sayangnya ini kalau kita buka ya, blur gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin apa cuma di Honda City Hatchback aja yang seperti itu. Nanti nggak tahu ya kalau untuk pasang plat nomor, apakah dia akan ada bunyi seperti itu, kita nggak tahu juga ya. Mungkin ya begitu kita buka tadi terus tutup, dia mempunyai getaran seperti itu. Nah, kemudian dari bagian bumper bawah sama, dari desain di bagian depan pun juga memiliki bahan yang solid. Ini plastik ya, plastik, dan desainnya pun juga sporty, terlihat sporty. Kemudian dia memiliki fitur kamera mundur dan sensor parkir 2 buah. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian bagasi Honda City Hatchback RS. Ya, kalian bisa lihat sendiri untuk bagasinya ini ruang lingkupnya luas banget ya. Bisa diisi koper atau mungkin tanaman untuk bisa dibawa kemana-mana. Barang-barang apapun yang bisa kalian simpan di bagasi ini sangat mudah untuk menaruhnya. Dan
Untuk tempat duduk di bagian kemudi, untuk di bagian penumpang ini bisa rata lantai. Saya akan mencoba ya. Ya, begitu tampilan untuk kursi bagian penumpang dilipat akan menjadi rata lantai dan akan bisa menyimpan barang-barang seperti mungkin sepeda lipat bisa dimasukkan ke sini, asalkan kursi penumpangnya bisa dilipat secara rata lantai. Oke, saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara kerja kunci ini ketika saya tidak berada di dalam mobil ini sudah menghidupkan dari kuncinya tersebut. Kita praktekkan langsung ya. Wow, Anda sudah melihat kan bagaimana fitur ini bekerja dengan maksimal. Begitu, mungkin kalau misalnya kalian yang sudah punya mobil City Hatchback RS ini, mungkin mobilnya waktu lagi dijemur, panas, kalian tidak perlu khawatir tentang teknologi yang sudah ada di kunci ini. Begitu kita di luar, wah rasanya panas banget nih, hidupin aja ya seperti yang saya tadi praktekkan. Pintu dalam keadaan buka, nah mesin sudah keadaan menyala, tetapi Anda tidak perlu khawatir begitu mobil dalam keadaan hidup tetapi melalui kunci, mobil tidak bisa akan dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan untuk pintunya sendiri pun orang tidak akan bisa masuk tanpa adanya dengan kunci tersebut. Ya, sekarang saya berada di bagian dalam dari Honda City Hatchback RS. Nah, untuk kemudinya sendiri, untuk setirnya, posisi setirnya ini sekarang sudah bisa tilting dan teleskopik. Saya akan praktekkan. Ini sudah tilting dan sudah teleskopik juga. Nah, itu teleskopik ya. Jadi bisa rendah, bisa agak tinggi, tergantung postur tubuh Anda. Menyesuaikan untuk bagian setir kemudi ini. Dan kemudian untuk dari panel-panel instrumen Honda City Hatchback RS ini sudah memikirkan bagaimana desain dari bahan-bahan yang mereka miliki. Tetapi kalau bahannya ya ini menurut saya agak keras, tapi itu tidak menjadi masalah. Kemudian untuk di sini juga ada day and night untuk spion bagian tengah, dan di sini ada untuk penahan kalau kita misalnya silau, dan di sini juga ada kacanya juga. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. Terus di sini ada lampunya masih bohlam, belum LED. Terus ada pegangan tangannya, tangan sudah elektrik. Dan untuk kursinya, dan tinggi saya 178 cm. Untuk posisi kemudi, saya terasa cukup nyaman berada di bagian kemudi. Dan untuk tempat duduknya, dia belum electric seat. Artinya dia masih manual. Nah, jadi saya majukan, ini saya naikkan. Oke, saya turunkan lagi. Ya, jadi begitu sistem kerja dari kursi kemudi ini. Di sini ada bagian automatic CVT-nya. Nah, kalian bisa lihat untuk automatic CVT-nya itu dia sudah mempunyai desain atau ukuran yang berbeda. Berbedanya dari segi apa sih? Nah, berbedanya itu dia sudah mempunyai ukuran yang pas. Kalau menurut saya ini sudah pas, tetapi genggamannya untuk kita rasakan itu, kalau tangan saya yang besar, mungkin teman-teman yang ukurannya agak minimalis gitu ya. Ya ini menurut saya ini sudah nyaman banget ini. Nah, dia tampilannya dimensinya kecil sama dengan mobil ini, dimensi kecil. Tetapi di sini dia sudah mempunyai yaitu teknologi eco indikator ini sudah ada.
Nah, mungkin kalau di Honda City yang sebelumnya itu mungkin belum ada untuk teknologi Eco-nya. Namun di Honda hatchback RS ini sudah memiliki fitur Eco. Nah, jika kalian ingin tahu untuk beberapa panel seperti speedometer, panel entertainment, dan AC, seperti apa rasa sensasi dari setelah dihidupkan. Oke, saya hidupkan ya mobil ini. Wow, ini merupakan suatu panel instrumen khusus untuk speedometer, walaupun dia masih analog, belum digital, tetapi sensasi menghidupkannya itu terasa lembut, dan dia ada animasi sedikit untuk penggerak jarum di analognya, itu terasa lembut banget. Terus dia sudah memiliki trip A, trip B juga sudah ada, dan untuk konsumsi bahan bakar bensin, serta memiliki time atau waktu, jam ya. Dia sudah memiliki analog di speedometernya ini di kecepatan rata-rata sekitar 140 lah kurang lebih. Nah, untuk panel instrumen entertainment, nah ini walaupun ukurannya sekitar 5 atau 6 inci, ini pun sudah sangat ergonomis banget, dan di sini sudah disupport oleh radio, USB atau iPod, dan sudah ada Apple CarPlay. Nah, kemudian ada fitur teleponnya, aplikasi segala macam, dan pengaturan setting dari bawaan Hondanya langsung. Itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah mobil yang diidam-idamkan oleh kaum milenial atau anak muda. Nah, untuk panel AC kita akan hidupkan. Wow, dia memiliki warna merah ciri khas banget dengan Honda. Begitu saya menghidupkan, lampu panel di AC ini terkesan agak sedikit mewah dan sangat ergonomis. Untuk AC-nya sendiri sudah auto, dan kita matiin, hidupkan, yaitu instrumen yang bisa kita pakai di mobil ini. Kemudian bisa di setel bagaimana semburannya, dan paling kecil seberapa. Terus ada oh ya, di sini ada fitur untuk USB. Nah, di sini kalian bisa untuk mengecas HP atau mengisi daya baterai kalian. Kalau kalian kehabisan daya baterai, bisa mengecas di sini. Di sini sudah ada power outlet sebesar 12 volt gitu. 12 volt, dan di sini juga ada card holder, dan rem tangannya pun masih manual, belum otomatis, belum ada tombol sentuhan tersendiri, jadi masih sangat manual. Dan di sini ada kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan ini bisa dibilang apa ya, kayak armrest gitu ya. Jadi untuk posisi mengemudi saya agak ada sedikit ruang untuk meletakkan tangan di sini ya, tapi itu tidak menjadi masalah. Kembali ke selera tersendiri sih. Untuk AC dia sudah memiliki semburan dari depan, bawah, dan bagian atas. Kemudian dia sudah memiliki yang namanya untuk voice command, juga sudah ada voice command untuk menelpon, dan tombol-tombol di setir ini ada cruise control juga, dan ada untuk menghidupkan dari beberapa penyambung instrumen di entertainment tersebut. Nah, terus di bagian setirnya juga, kembali ke bagian setir, ini paling penting. Ini sudah ada pedal shiftnya. Nah, untuk saat ini saya berada di posisi penumpang di bagian belakang, dan kalau kalian bisa melihat ini untuk legroomnya ya, ini saya ada sedikit posisi, ada sedikit jeda,
Tapi kalau misalnya orang yang lebih tinggi daripada saya ini bisa mentok loh. Tapi ini posisi yang ya bisa dibilang lumayan lah. Terus untuk posisi kaki bisa lihat sendiri, wow, ini jedanya banyak sekali, bisa ada 1,5 jengkal tangan saya lah. Nih kalian bisa lihat. Terus untuk ini posisi berkendara saya ya di bagian depan. Terus untuk kursi bagian belakang ini dia belum memiliki armrest juga di bagian tengah. Kemudian ada di sini ini sepertinya cup holder, dan di sini juga ada tempat power outlet charger 12 volt. Kalau jika kalian yang duduk di sini mau ngecas itu nggak perlu rebutan, ada masing-masing satu ya, totalnya dua buah lah. Kemudian untuk posisi seperti ini, jadi bisa diisi dengan 2 orang atau 3 orang, maksimal 3 orang lah. Jadi untuk posisi yang besar-besar mungkin ya 2 orang cukup. Cuma kalau untuk yang postur tubuhnya agak kecil sedikit, bisa untuk diisi 3 orang. Ini sangat nyaman banget kalau duduk seperti ini dengan versi hatchback seperti ini ya, dirasa cukup untuk menampung atau membawa penumpang dalam keadaan situasi seperti apapun, itu bisa terjangkau sekali. Dan oke juga, ini benar-benar ruang untuk penumpang yang sangat leluasa antara penumpang yang lain dengan sebelahnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Bisa Anda lihat sendiri mesin dari tampilan Honda City Hatchback RS ini memiliki mesin dengan tampilan yang baru. Kenapa tampilan yang baru? Karena sebelum hatchback ini keluar, ada varian mesin yaitu SOHC. Karena SOHC terbilang cukup, wah kenapa tidak memakai DOHC saja, kenapa harus memakai SOHC. Dan sekarang karena tampilan mesin barunya ini sudah begitu baru, memang benar-benar total pure baru, maka dari itu Honda City Hatchback RS ini memiliki mesin dengan DOHC. Artinya dia masih sama memiliki teknologi DOHC yaitu iVTEC, akan tetapi dia memiliki cc masih sama dengan 1500 tapi tanpa turbo. Ini mesin dengan berkapasitas 1500 cc dan memiliki tenaga 121 PS dan memiliki torsi sekitar 145 Nm. Ya, itu tadi bagaimana saya sudah mereview atau melihat kondisi mobil yang saya review ini dari Honda City Hatchback RS, dan saya menyampaikan sesuatu untuk keseluruhan dari mobil ini. Untuk keseluruhan dari mobil ini sangat ergonomis, dinamis, dan sporty. Untuk desainnya, bagian depan, samping, dan belakang itu benar-benar sesuatu yang Honda itu memikirkan sebagai inovasi tersendiri untuk bagian Honda City Hatchback ini. Tetapi Honda City Hatchback ini ketika dia mengeluarkan mobil tersebut, sebenarnya yang dulu Honda City Sedan itu dan dibandingkan dengan yang sekarang, itu bagian sedannya itu dipotong, maka terlahir dari Honda City Hatchback RS ini. Dan bila Anda ingin memiliki mobil ini, segera Anda bisa mampir ke Honda Cokroaminoto di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 168 Denpasar. Untuk detail alamatnya saya akan memberikan di deskripsi, dan untuk pemesanan saya langsung menaruh nomor telepon yang bisa Anda hubungi di bawah ini. Itu saja review singkat
atau review yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa di like, komen jika Anda menyukai, dan jangan lupa share, terutama subscribe untuk channel ini supaya saya bisa memberikan informasi atau bisa update untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Advent Jericho dan saya akan menutup untuk video pada hari ini.